mempraktik atau mengajar dari materi kami tentang manajemen waktu dalam kegiatan akademik mahasiswa. Kami dari kelompok 9. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan nama. Saya sebagai moderator atas nama teman-teman Yusnai dan Pak Yensi sebagai pemateri. Dan sebelah saya ada Veronica. Sebelum mulai dengan kegiatan mengajar kami di siang hari ini, maka sebelum itu saya akan memimpin kita dalam doa dan izinkan saya memimpin doa ini menurut agama saya yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami di siang hari ini Tuhan Yesus. Tuntun kami hingga dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mulai dengan materi kita, saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen waktu dalam kegiatan akademik mahasiswa. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Maksisi Kerjuani Hadas. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Pernah tidak kita merasa bahwa berwaktu 24 jam itu terasa kurang? Pernah. Atau niatnya kita mau kerja tugas, tapi malah lihat lagi saja dulu. Benar kan? Nah, kalau teman-teman pernah kenyataannya, kita sebagai mahasiswa ini seringkali dihadapkan pada banyak aktivitas sekaligus, mau tugas, kegiatan sosial, sampai kita lupa untuk istirahat. Oleh karena itu, kemampuan mengatur waktu menjadi hal yang sangat penting agar semua aktivitas yang kita lakukan ini seimbang. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur waktu dengan lebih baik, supaya kita tidak lagi dikejar oleh deadline, tetapi juga kita akan menjaga waktu itu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan kita sebagai individu untuk mengelola waktu secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan akademik secara optimal. Manajemen waktu itu bukan berarti hidup kita harus kaku atau seperti robot. Bukan juga harus hidup dengan jadwal seperti bangun, belajar, panik, tidur. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan bijak, mana yang penting dan mana yang harus didahulukan, dan mana yang bisa ditunda dengan tepat. Lalu pentingnya manajemen waktu. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat-sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena ini bisa memudahkan kita untuk melakukan efektivitas waktu kita, efektivitas kita dalam belajar. Lalu yang kedua, kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu, mengurangi stres akademik kita. Terus yang keempat itu meningkatkan prestasi kita. Lalu yang kelima itu keseimbangan kehidupan akademik dan pribadi. Kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, hidup kita itu akan lebih jauh lebih tenang, tidak ada lagi dan drama-drama tugas menumpuk, deadline sudah besok, ataupun kita bergadang karena harus mengerjakan tugas ya. Jadi kita pakai SKS, sistem kehidupan malam. Jadi kalau kita bisa kerja waktu dengan baik, kita bisa menjalani kuliah dengan lebih santai, tapi tetap produktif.
motivasi, dorongan dalam diri kita untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan kalau misalkan kita tidak memiliki motivasi, maka kita sebagai mahasiswa itu akan cenderung menunda tugas-tugas kita. Jadi bisa dilihat tugas-tugas kita tertumpuk, terus akhirnya harus bergadang mengerjakan tugas-tugas yang ada. Faktor yang kedua itu disiplin diri, di mana kita harus memiliki disiplin diri untuk mengatur waktu dengan baik. Lalu faktor yang ketiga itu prioritas. Prioritas kita memilih antara mendesak dan penting. Lalu yang keempat, prokrastinisasi atau kecenderungan psikologis kita untuk menunda pekerjaan. Faktor yang berikut yaitu faktor eksternal. Di mana kondisi di luar diri kita sebagai individu seringkali menjadi tantangan besar bagi kita untuk produktif sebagai mahasiswa. Yang pertama misalkan bahwa media sosial, lingkungan belajar tidak kondusif, bebas tugas yang berlebih, lalu tekanan lingkungan sosial. Teman-teman, misalkan faktor eksternal ini karena kita mau belajar, tapi karena kita ambil HP, scroll, akhirnya lupa belajar. Ini kan faktor yang berkaitan dengan media sosial, gangguan media sosial. Lalu lingkungan belajar tidak kondusif. Kita mau belajar nih, tapi tiba-tiba teman-teman kita ngajak jalan-jalan, nanti kita lupa untuk belajar. Itu menjadi persoalan. Yang berikutnya yaitu dampak-dampak. Yang pertama saya akan membahas dulu dampak positif jika kita mengatur waktu dengan teratur. Yang pertama, kita akan mendapat diri kita peningkatan prestasi akademik. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas belajar. Ketiga, mengurangi stres dan tekanan akademik. Dan keempat, kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kelima itu keseimbangan hidup terjaga dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Itu dampak negatifnya. Yang pertama itu menurunnya prestasi akademik kita. Lalu yang kedua, meningkatnya prokrastinasi. Ketiga itu tingkat stres dan kelelahan mental, tugas menumpuk. Lalu yang keempat, penurunan kualitas hidup, risiko kegagalan dalam mata kuliah dan menurunnya motivasi. Dari dampak-dampak yang ada, strategi apa sih yang kita harus buat untuk bisa manajemen waktu dengan baik? Yang pertama saya menawarkan strategi pertama itu perencanaan dan pengaturan waktu. Teman-teman, kita harus merencanakan tugas mana yang harus kita dahulukan. Dan kita harus mengaturnya dengan baik. Lalu saya menawarkan yang kedua itu teknik pengelolaan waktu. Di sini teknik pengelolaan waktu itu yang pertama teknik Pomodoro, di mana kita belajar 25 fokus kita untuk belajar, lalu 5 menit kita istirahat. Jadi kita tidak bosan. Lalu teknik yang kedua itu teknik blocking atau di bagian waktu. Kita pilihan punya waktunya masing-masing. Jadi kita lebih teratur dan tidak berantakan. Dan setelah kita melakukan perencanaan teknik-teknik yang kita gunakan, kita harus melakukan evaluasi diri. Apakah perencanaan dan teknik yang kita sudah gunakan sudah bisa menjadi waktu kita atau tidak? Kita harus melakukan evaluasi dengan diri sendiri. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari materi-materi yang ada yaitu manajemen waktu penting untuk meningkatkan prestasi, disiplin, dan mengurangi stres sehingga mendukung keberhasilan kita sebagai mahasiswa.
Baik teman-teman, dari semua yang kita bahas, waktu itu tidak bisa ditambah, tapi bisa diatur. Jadi bukan soal kita tidak punya waktu, tapi soal bagaimana kita bisa mengaturnya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman mulai hari ini, coba lakukan satu hal kecil saja yang bisa membuat kita menggunakan waktu yang baik. Yang pertama misalkan kita membuat jadwal harian atau kurangi kebiasaan menunda waktu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Jadi kita kalau terus melakukannya, ini sangat-sangat berdampak bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang adik-adik. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kami teman-teman, adik kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Maksimal 3. Saya bercerita bertanya kepada kakak-kakak tentang manajemen waktu. Menurut kakak-kakak sudah merasa kakak-kakak sudah manajemen waktu kakak-kakak dengan efisien. Ada lagi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dan tadi mengenai apakah kakak sudah manajemen waktu dengan efisien. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Ini materi yang saya bawakan ini tentang kehidupan saya sendiri. Kenapa? Saya juga mengalami namanya mengalami masalah kendala dalam manajemen waktu saya sendiri. Jadi tugas itu tugas dari Bapak Ibu dosen nggak ada. Saya harus berbanding lagi. Saya harus SKS sedikit semalam karena tidak manajemen waktu dengan baik. Jadi kalau efisien untuk manajemen waktu bagi diri saya itu tidak efisien. Lebih efisien. Apakah di sini terima atau ada tambahan yang mau ditambahkan? Pas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Pak Yusuf Budeto, ingin bertanya kepada kakak. Menurut kakak, apakah multitasking meningkatkan efisiensi waktu atau justru menurunkan kualitas pekerjaan? Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Saya akan menjawab. Pertanyaan tadi apakah Multitasking itu seperti melakukan pekerjaan. Ya, yang melakukan pekerjaan semuanya sama-sama. Meningkatkan efisiensi waktu atau justru menurunkan kualitas pekerjaan. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hadi mengenai
multitasking meningkatkan efisiensi waktu atau justru menurunkan kualitas pekerjaan? Menurut saya, itu menurunkan kualitas pekerjaan. Karena tugas-tugas yang ada, kita harus fokus pada satu. Kalau kita mengerjakan secara bersama-sama, itu sangat-sangat menurunkan efisiensi dari tugas itu sendiri. Karena kita pastinya mengalami burnout, susah fokus. Ya, intinya itu dapat menurunkan kualitas pekerjaan itu sendiri, tugas-tugas itu sendiri. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Bagaimana tadi? Jelaskan bagaimana karena gangguan media sosial. Coba saya jelaskan dengan solusi dan apa hambatannya terus berikan contohnya. Oh, oke, solusi atau dijelaskan dulu? Jelaskan dulu. Jelaskan dulu masalahnya. Iya, masalahnya. Ya, baik, saya akan menjelaskan gangguan media sosial. Ini salah paling dan kita punya diri sendiri. Gangguan media sosial. Pertama, dokter menyapa dalam hidup saya punya hidup. Yang pertama itu, saya kalau mengerjakan tugas, kalau sudah ada HP, saya akan lebih milih scrolling daripada mengerjakan tugas itu sendiri. Jadi itu gangguan media sosial. Solusi yang saya tawarkan tadi itu teknik Pomodoro. 25 menit untuk potong fokus mengerjakan tugas dan 5 menit untuk potong scrolling. Itu solusi yang saya tawarkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang disampaikan saya bersama di mana saudara tersebut. Ini mengajukan pertanyaan kepada kakak-kakak. Menurut kakak-kakak semua, jelaskan tips apa saja agar kita sebagai mahasiswa BK bisa memanajemen waktu dengan baik. Terima kasih. Ya baik, Adi. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai tips apa saja yang harus kami tawarkan untuk bisa manajemen waktu dengan baik. Ya kan? Ya. Tips yang kami tawarkan itu strategi manajemen waktu. Pertama itu perencanaan dan pengaturan waktu. Jadi saya menjelaskan bahwa kita harus dulu mana yang harus didahulukan. Kita harus merencanakan tugas mana yang mau didahulukan. Lalu kita bisa menggunakan teknik-tekniknya ada di teknik waktu itu. Yang pertama saya menjelaskan tentang teknik Pomodoro. 25 menit untuk belajar dan 5 menit fokus pada materi fokus scrolling. Lalu ada juga teknik blogging. Dan yang bagian terakhir itu kita bisa mengevaluasi apakah perencanaan dan waktu kita sudah efisien dan teknik yang kita gunakan sudah efisien sesuai dengan kemampuan apa sesuai dengan diri kita atau tidak. Ya mungkin itu saja tips yang saya tawarkan. Kalau belum dipaham bisa memberikan tanggapan atau gimana atau jelas. Kalau begitu, kalian gimana kalian harus bekerja berapa kalian mampu waktu dan berapa kalian belajar dan berapa kalian yang tidak salah satu dari dan berapa kalian harus berpikir dan berapa kalian harus berpikir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini dan mari kita beri tepuk tangan untuk presiden.
Baik, sekian dari hasil praktek dengan kami siang hari ini, dan saya ada satu kata untuk kita semua. Sempurna. Begitu, mohon maaf jika ada kekurangan dari cara mengajar kami. Sedikit kami bahas dengan tegas. Sekian dari terima kasih. Ya, baik, itulah praktek proses mengajar kami. Sekarang sebelum kita mengakhiri ya, saya ingin minta adik-adik semua bangun diri dan bagi teman-teman yang beragama lain, ini saya berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran hari Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa atas kesempatan dan pemberian Tuhan sehingga kami sudah menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang kami bawa Tuhan ini bisa berguna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.